Puji nama Tuhan, Shalom. Kembali kita berjumpa lagi dalam ibadah online His Grace Church. Saya percaya setiap kita yang ikut menyaksikan ibadah online ini boleh sama-sama diberkati satu dengan yang lain. Dan saya juga mengucapkan selamat bergabung buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Baik, saatnya kita mau memulai ibadah kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih buat setiap perbuatan baik-Mu, buat setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa bukan dengan kekuatan kami Tuhan, melainkan oleh karena kasih setia-Mu yang ada dalam hidup kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami masih boleh merasakan berkat yang baru, karunia yang baru, bahkan berlimpah-limpah terjadi dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Saatnya kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti ya Bapa. Biarlah itu menjadi remah dan kami menjadi pelaku firman yang setia. Terpujilah kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang hidup. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, selalu nyata terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Terpuji nama-Mu Bapa. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku lebih sungguh lagi Bapak Ibu, dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Buat setiap perbuatan tangannya yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Tak mampu kami membalas Tuhan. Buat setiap perbuatan tangan-Mu, setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya nama-Mu, Kau sungguh mulia, Kau sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Layakan kami untuk memuji Engkau hari ini Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bapa. Lewat pujian ini kami mau bersuka cita Tuhan. Berpuji nama-Mu ya Bapa. Kami siap bertepuk tangan, siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saatnya kita mau memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita mau mengagungkan namanya. Karena Dia hidup. Membawa kedamaian, sukacita, damai sejahtera buat saya dan saudara semuanya. Haleluya, mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Semuanya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pada hari esok. Hidup lebih berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih sukacita lagi Bapak Ibu. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya bahwa saat kita membuka hati untuk Yesus hidup di dalam kehidupan kita, maka hidup kita lebih berarti dari sebelumnya. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus supaya setiap firman yang akan disampaikan oleh hambanya boleh menjadi kekuatan untuk kita semua. Iman kita diperbaharui. Kita memperoleh pengharapan yang baru. Haleluya. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Maka dari itu ya Bapa, kami minta kekuatan dari Engkau lewat firman-Mu ya Bapa, menjadikan kami umat yang lebih setia lagi. Bukan hanya saja menjadi pendengar Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya Yesus.
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini kesungguhan hati kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saudara berada hari ini. Bersama kembali kita berjumpa dalam ibadah online service His Grace Church di Jakarta. Dan doa saya bagi kita semua dimanapun saudara berada hari ini, baik saudara di rumah, di perjalanan maupun saudara sedang terbaring karena sakit, percaya penyertaan kuasa perlindungan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Allah maha besar dan maha kasih, kami bersyukur kepadamu atas setiap penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Kami ada hari ini semua karena Tuhan. Kami boleh bernafas semua karena Tuhan. Karena itu Bapak kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah di rumah kami masing-masing maupun dimanapun kami berada hari ini. Dan kami percaya bahwa setiap pujian pengagungan kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya firman-Mu yang mengatakan Engkau Tuhan Allah kami yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami percaya kalau saat ini Tuhan bertahta di tengah-tengah kami, segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin karena Tuhan. Sehingga setiap kami yang lemah Tuhan akan kuatkan. Setiap kami yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Bahkan setiap kami mengalami persoalan masalah dalam kehidupan kami, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biar Engkau berkata-kata pada hari ini untuk siap memberkati kami dan Tuhan mengajar kami. Bukan hanya kami sekedar mengerti dan memahami firman-Mu, tetapi Tuhan memampukan kami untuk kami melakukannya. Sehingga bagi kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan siap masuk dalam firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan.
Bahwa setiap kita, saya percaya selama kita hidup sampai dengan hari ini, manusia tidak lepas dari yang namanya persoalan, tidak lepas dari yang namanya masalah. Dan tidak ada jaminan dalam firman Tuhan, di mana Alkitab menyatakan pada saat kita sudah percaya kepada Kristus, menjadi orang percaya yang tinggal dalam Kristus, kita lepas dari yang namanya masalah. Artinya setiap manusia, siapapun kita, kaya, miskin, orang besar, orang kecil, orang dari kalangan yang berada maupun dari kalangan yang tidak berada. Siapapun kita, apapun status kita, kita nggak lepas dari yang namanya persoalan. Selama kita hidup, selama kita bernafas, kita pasti harus menghadapi tantangan demi tantangan, masalah demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena ingat baik, ada beberapa kriteria masalah yang harus saudara pahami. Yang bagi banyak orang seringkali menganggap masalah itu pasti datangnya dari iblis, padahal belum tentu datangnya dari iblis. Bisa jadi iblis mendatangkan masalah dalam kehidupan kita, dia membuat masalah karena memang iblis tidak ingin kita dekat dengan Tuhan. Makanya dia timpakan masalah itu kepada kita. Ataupun ada juga masalah yang kita hadapi datangnya dari manusia, dari diri kita maupun dari orang lain yang mungkin membenci atau tidak suka dengan kita. Sehingga ada orang berusaha menjatuhkan kita, ada orang berusaha berniat jahat kepada kita, yang akhirnya kita tertimpa masalah. Tetapi di balik semua masalah yang kita hadapi, ingat baik, semua terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Karena Tuhan mengizinkan masalah itu datang kepada kita. Nah, artinya hari ini kalau Tuhan mengizinkan masalah itu datang kepada kita, jangan pernah kita takut. Karena kalau Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan menyertai. Makanya yang perlu kita ingat, manusia selama kita hidup, siapapun saudara, siapapun kita nggak pernah bisa lepas dari namanya masalah. Tapi apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini, untuk kita bisa menang menghadapi masalah, untuk kita bisa tetap kuat menghadapi masalah, untuk kita tetap bisa berjalan maju di tengah masalah. Bahkan situasi-situasi yang terjadi akhir-akhir ini membuat banyak orang tertimpa masalah. Bukan karena keinginannya, tapi situasi di sekitarnya yang membuat dia harus mengalami masalah. Nah, oleh sebab itu apa bisa kita pelajari dari firman Tuhan? Apa yang bisa kita ketahui dari firman Tuhan mengenai masalah? Coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ayat firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Petrus pada pasalnya yang kedua. 1 Petrus pada pasalnya yang kedua, saya akan ajak setiap kita baca firman Tuhan. Saudara dimanapun berada, saudara buka Alkitab saudara, saudara mungkin bisa juga membuka handphone saudara yang ada Alkitabnya di sana. Kita akan pelajari firman Tuhan dan kita akan baca di sana. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian dalam 1 Petrus pada pasal yang kedua ayat yang ke-19 dikatakan begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Alkitab katakan ini, sebab adalah kasih karunia. Jikalau seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Nah, bayangkan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, seringkali bagi kita dalam kacamata kita, kasih karunia itu selalu berhubungan sesuatu yang baik. Seakan-akan hal yang baik itu berbicara tentang kasih karunia. Kita diampuni dosanya, sekalipun kita tidak layak menerima pengampunan, tetapi Tuhan mengampuni kita, kita mengatakan itu kasih karunia. Bahkan seringkali juga kalau kita berkata, wah saya hari ini sekalipun saya nggak mungkin mendapatkan berkat itu, tetapi Tuhan memberikan berkat itu kepada saya. Dan kita berkata itu kasih karunia. Pada saat kita tanpa diduga kita dapat promosi di tempat kita bekerja, di perusahaan kita bekerja. Lalu kita berkata bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi tahukah saudara, Alkitab katakan kasih karunia bukan hanya berbicara tentang hal yang baik menurut kacamata kita. Bukan hanya berbicara hal yang mengenakan bagi kita. Tetapi jelas Alkitab mengatakan bahwa sebab adalah kasih karunia
Jikalau seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Di mata Tuhan, penderitaan yang sebenarnya seharusnya kalau kita percaya kita anak Allah, kita biji mata Tuhan, dan kita mengamini kita nggak tertimpa masalah, tapi kalau kita sadar karena kehendak Allah, kita menanggung penderitaan demikian, Alkitab mengatakan itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia di sini bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang baik, tetapi penderitaan, persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan mau menjelaskan kepada kita bahwa di situ ada kasih karunia-Nya bagi kita. Kasih karunia tidak hanya melibatkan hal yang baik, tetapi ada juga kalanya penderitaan, persoalan, masalah. Di situ wujud kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu kalau kita saat ini menyadari bahwa penderitaan masalah bisa jadi itu bentuk kasih karunia Tuhan bagi setiap kita, maka itu jangan sampai sikap kita dalam merespon masalah yang kita sedang hadapi hari ini dengan sikap yang salah, dengan sikap yang keliru, dengan tindakan-tindakan di luar apa yang menjadi perintah Tuhan bagi kita. Tapi kalau hari ini kita menyadari kita sudah hidup benar, kita sudah melakukan perintah Tuhan, kita sudah menjaga kehidupan kita, tapi Tuhan masih mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada saudara sebagai hamba Tuhan seperti firman Tuhan katakan, itu kasih karunia. Karena kasih karunia bukan hanya melibatkan hal-hal yang baik, tapi terkadang kasih karunia Tuhan juga melibatkan hal-hal yang tidak baik. Maka itu kalau kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan bagi setiap kita, bagi saudara dan saya, melampaui segala akal dan pikiran kita. Mari sama-sama kita sadari dalam kehidupan ini, ada masalah nggak ada masalah, hidup senang maupun susah, kita masih tetap bisa mengucap syukur karena Tuhan. Kita masih bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bernafas hari ini pun kita harus bisa bersyukur karena Tuhan. Kenapa? Karena masih banyak orang di luar sana yang bernafas saja sulit. Mungkin saudara bilang sama saya, tapi Pak keadaan ekonomi seperti ini, keadaan saya seperti ini, untuk makan susah, untuk begini susah, untuk begitu susah. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan masih kasih nafas hidup sama kita, itu kasih karunia Tuhan bagi kita. Sekalipun hari ini kita harus menanggung banyak penderitaan. Mungkin kita menanggung banyak persoalan. Saya sebagai hamba Tuhan juga sama. Kita sama-sama manusia. Kita nggak lepas dari namanya masalah. Tapi bagaimana cara kita memandang dan melihat persoalan dan masalah dalam kehidupan kita? Apakah kita anggap masalah sebagai ancaman bagi kita? Apakah kita anggap masalah itu sebagai satu bentuk murka Tuhan kepada kita? Atau kita mau melihat masalah dan persoalan dalam kehidupan kita bentuk kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Sehingga saat kita menyadari bahwa masalah termasuk di dalam bentuk kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya, kita masih bisa mengucap syukur di tengah masalah. Kita masih bisa mengangkat tangan memuji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang bisa kita pahami dan pelajari. Bahwa di balik masalah, di balik persoalan dalam kehidupan kita, di situ ada kasih karunia Tuhan. Seringkali kita hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan. Kita hanya bisa mengucap syukur dengan apa yang baik yang kita terima dari Tuhan. Tapi tahukah saudara, bagaimana kita belajar sikap dari seorang hamba Tuhan di Alkitab yang bernama Ayub? Saya akan singgung sedikit ayat ini. Dalam Ayub pada pasal yang kedua, coba saudara lihat di sana. Ini luar biasanya Ayub. Kalau saudara pelajari Ayub, Ayub merupakan salah satu sosok hamba Tuhan yang kalau saudara katakan kepada saya, Pak, masalah saya sulit, masalah saya besar, masalah saya nggak ringan. Tetapi
Seringkali pada saat kita melihat masalah persoalan kehidupan kita, kita memandang itu besar. Tapi seharusnya sikap kita yang harus kita lakukan, coba lihat masalah orang lain. Mungkin saja apa yang dialami oleh orang lain, oleh saudara-saudara kita, oleh sesama kita, mungkin satu keadaan yang lebih parah dari kita. Satu keadaan yang tidak lebih baik dari kita. Satu keadaan yang mungkin kalau mau saya katakan ternyata masalah yang lebih besar dari kita. Kalau kita coba melihat satu sosok di dalam firman Tuhan, yang Alkitab katakan Ayub seorang yang luar biasa. Bukan hanya memiliki kekayaan yang luar biasa. Bukan hanya memiliki harta benda yang luar biasa. Karena Alkitab mengatakan dia salah satu orang terkaya di timur pada zamannya. Kekayaannya sungguh banyak, saudara. Tapi bagaimana dalam waktu sekejap kekayaannya itu hilang lenyap daripadanya? Dalam waktu sekejap anak-anaknya mati. Dia bukan kategori orang yang hidup dalam dosa, bukan kategori orang yang hidup tidak benar. Alkitab mengatakan orang yang saleh takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan sendiri yang membuat statement bahwa tidak ada orang yang salehnya seperti Ayub. Tetapi ternyata dalam kesalehannya, dalam perbuatan benar Ayub, Tuhan masih mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupannya. Tuhan masih mengizinkan persoalan itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Dan bukan perkara yang mudah. Harta benda habis. Anak-anak mati dalam satu malam. Istri pergi meninggalkan Ayub. Bahkan gak berhenti sampai di situ. Badannya penuh dengan luka. Penuh dengan borok. Sampai selanjutnya dalam kesendirian Ayub, teman-temannya pun menyalahkan Ayub. Karena berpikir mungkin Ayub sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan ini yang luar biasa yang saya mau bagikan kepada saudara dengan perkataan Ayub ini. Dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini kata-kata istrinya saat melihat keadaan Ayub yang sungguh malang. Saat sekejap hartanya hilang, anak-anaknya mati. Badannya penuh dengan luka-luka, penuh dengan borok. Tapi apa yang Ayub katakan kepada istrinya? Dikatakan begini ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini yang seringkali sebagai orang Kristen yang kita lakukan. Kita seringkali mau menerima yang baik dari Tuhan. Mau menerima hal yang enak dari Tuhan. Tapi seringkali kita mau menolak kalau Tuhan izinkan persoalan itu datang kepada kita. Makanya saya ingatkan kembali kepada setiap kita. Sekalipun hari ini kita harus masuk ke dalam masalah dan persoalan dalam kehidupan kita. Ingat baik, semua itu kasih karunia. Kalau semua itu kasih karunia, berarti Tuhan bekerja di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan bekerja dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Karena itu kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bersama-sama pelajari kembali firman Tuhan. Dalam 2 Tawari pada pasal yang ke-15. 2 Tawari pada pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Apa yang bisa kita pelajari dari satu masalah persoalan yang kita hadapi hari ini. Dari persoalan yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Mari bersama-sama kita buka 2 Tawari pada pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-4. 2 Tawari pada pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4. 2 Tawari pada pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-4. Kalau saudara sudah ada di sana semua, saya akan bacakan begini kepada saudara. 2 Tawari pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan.
Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui. Pada zaman itu tidak ada orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Artinya yang kedua, yang sikap kita dalam melihat satu masalah yang kedua yang bisa kita pelajari. Saat kita masuk dalam persoalan masalah kehidupan kita, yang perlu kita lakukan, datang dan mencari Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan pada saat mereka mencari Allah, pada saat orang Israel berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan berkenan untuk ditemui. Tuhan berkenan untuk ditemui. Kalau Tuhan izinkan persoalan bangsa ini boleh terjadi, persoalan dunia ini boleh terjadi, jangan pernah kita lupa untuk mencari Tuhan. Karena firman Tuhan dalam ayat 7 jelas mengatakan, karena itu kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Kalau dalam ayat yang lain, dalam terjemahan yang lain, dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan begini, tetapi apabila mereka mengalami kesusahan, ini dalam terjemahan yang lain, lalu mereka mencari Tuhan Allah Israel dan kembali kepadanya, maka ia akan menolong mereka. Pada saat kita mengalami kesusahan dan kita mau mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan, kita bilang gini, maka Tuhan akan menolong kita. Maka itu di tengah persoalan yang kita hadapi, di tengah masalah yang kita hadapi, jangan lari dari persoalan. Tapi justru di tengah persoalan masalah yang kita hadapi, hendaklah kita mencari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Di tengah kesesakan kita, di tengah persoalan kita, di tengah kesusahan kita, mencarilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Tuhan sanggup tolong setiap kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Jangan cari yang lain. Jangan cari manusia. Karena firman Tuhan katakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tapi di tengah persoalan, di tengah masalah, justru yang kita lakukan datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam setiap kehidupan kita? Kenapa Tuhan izinkan situasi ini terjadi di depan mata kita? Sederhananya saya mau katakan kepada saudara. Karena Tuhan mengizinkan supaya kita datang kepada Dia. Supaya kita mencari Dia. Dan saat dalam kesesakan persoalan kita mencari Tuhan, Tuhan sanggup tolong setiap kita. Tuhan sanggup memberikan kelepasan bagi kita. Tuhan sanggup mengadakan mukjizat bagi kita. Bukankah Tuhan yang kita sembah Tuhan yang tidak pernah berubah? Tuhan yang selalu dan tetap sama dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Kalau Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan pada zaman Dia hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah manusia, seringkali kita membaca firman Tuhan, seringkali Tuhan bersedih melihat orang yang susah. Seringkali Tuhan bersedih saat melihat dan menyaksikan manusia mengalami penderitaan. Bahkan Alkitab menyatakan sampai masgul hati Yesus saat mendengar kabar Lazarus harus mati. Artinya Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tahu apa yang saudara rasakan. Tuhan tahu apa yang saya alami. Tuhan tahu semuanya. Tuhan melihat semuanya. Tuhan menyaksikan semuanya. Dan kalau kita tahu Dia adalah Bapa kita. Di mana Alkitab berkata seperti Bapa sayang kepada anaknya, begitulah Tuhan kepada kita. Dia tidak menginginkan kita menderita. Dia tidak menginginkan kita mengalami kesusahan. Tapi apa yang kita lakukan saat kita susah, apa yang kita lakukan pada saat kita mengalami penderitaan, yang terkadang Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita, supaya kita datang mencari Tuhan. Dan saat kesesakan dalam kesusahan kita datang mencari Tuhan, Tuhan sanggup menolong saudara, Tuhan sanggup menolong saya, Tuhan sanggup menolong setiap kita.
Itu yang kedua yang bisa kita pelajari mengenai persoalan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin iblis yang mendatangkan masalah ini. Sekalipun mungkin karena ulah manusia, ulah kita, kesalahan kita, ataupun ulah orang lain. Sehingga kita masuk dalam satu masalah persoalan kehidupan kita. Apa yang bisa kita pelajari dari persoalan itu? Buka bersama Yakobus pada pasalnya yang pertama. Yakobus pada pasalnya yang pertama ayat yang keempat dikatakan begini. Yakobus pertama ayat yang keempat dikatakan begini, saudara bisa lihat bersama-sama Alkitab saudara. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang ketiga yang bisa kita pelajari, kenapa terkadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan kita saat ini di tengah-tengah bangsa kita. Yang ketiga yang mau saya beritahu kepada saudara, bahwa melalui masalah Tuhan izinkan terjadi supaya kita, saudara dan saya dibentuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa. Supaya kita semakin kuat dan semakin dewasa dalam Tuhan. Bukankah seringkali kalau kita mau merenungkan firman Tuhan atau fase-fase kehidupan kita, pada saat kita bertumbuh dari kecil, terus bertumbuh menjadi anak-anak, pemuda, dewasa, sampai kita menikah. Bukankah ada fase-fase dalam kehidupan kita? Pada saat mungkin masih bayi, ada seorang bayi yang lapar, yang dia lakukan hanya menangis. Pada saat dia menangis, orang tua langsung merespon dengan cepat membantu dan mencari tahu apa yang sedang dialami. Kalau dia lapar, orang tua langsung segera memberi makan. Pada saat dia mungkin sedang buang air, orang tua langsung cepat-cepat mengganti. Itu fase pada saat seseorang masih menjadi bayi. Tapi masuk dalam fase kehidupan pertumbuhan selanjutnya, balita, anak kecil. Sudah beda lagi penanganannya. Saat dia menghadapi masalah, dia lapar, orang tua mulai mengajar. Ayo kamu ambil makanan, kamu mulai makan, ini makanan yang sehat, ini yang tidak sehat. Sekalipun kita orang tua membantu anak, membantu seorang anak kecil untuk makan, tetapi kita mengajar dia untuk bisa mengambil sendiri. Untuk bisa melakukan sendiri dengan bimbingan kita. Kita beritahu bagaimana caranya makan, bagaimana cara memasukkan sendok. Kita bantu dia. Tapi kalau seorang anak bertumbuh menjadi dewasa, bagaimana dia harus bertanggung jawab dalam kehidupannya. Pada saat dia lapar, dia harus mencari makanan sendiri. Dia harus makan makanan sendiri, berusaha mendapatkan makan. Pada saat sakit dia berusaha untuk menyembuhkannya, mengatasi persoalan sakitnya, mungkin dengan dia kadang ada minum obat, pergi datang ke dokter dan seterusnya. Itu fase orang yang sudah dewasa. Tapi ada fase dalam kehidupan yang lebih lagi pada saat orang sudah menikah. Apa yang dia lakukan sebagai orang yang sudah menikah dan punya anak bukan lagi terbatas untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhannya. Tapi justru yang dia lakukan bagi orang lain yang ada di sekitar. Inilah orang yang sudah matang. Secara fisik, secara pemikiran. Bukan lagi bekerja untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhannya. Tapi yang dia kerjakan bagi orang lain. Bagi orang di sekitarnya. Orang yang sudah dewasa rohani juga sama. Dia tidak lagi meminta sesuai dengan apa Tuhan. Saya seperti ini, saya begini, begitu, begini, begitu. Supaya Tuhan tolong saya begini, begitu, begini, begitu. Hei, coba saudara cek. Mungkin saudara masih anak-anak rohani. Tapi kalau saudara sudah dewasa rohani, masalah yang saudara hadapi, saudara tahu itu membuat saudara semakin lebih kuat. Karena orang dewasa rohani diproyeksikan Tuhan untuk menjadikan hidupnya berkat bagi orang lain. Bukan hanya berkat bagi dirinya, tapi kehidupannya menjadi berkat bagi orang lain.
Makanya Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau buah itu sudah matang, Tuhan ingin kita menjadi sempurna. Dan kita nggak merasa kekurangan suatu apapun. Sekalipun mungkin kita berkekurangan. Ada ayat firman Tuhan dalam terjemahan yang lain di ayat ini. Yang saya ambil kembali dari versi firman Allah yang hidup dalam Yakobus 1 ayat keempat dikatakan begini saudara. Sebab itu, saudara perhatikan, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Perhatikan di sana. Biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Jadi yang Tuhan inginkan dengan mengizinkan persoalan itu datang sama kita. Berhadap-hadapan muka dengan kita. Karena Tuhan mau saudara kuat. Saudara matang, saudara dewasa, saudara sempurna. Kita semua sempurna. Karena Tuhan izinkan itu semua. Supaya saudara dan saya menjadi pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya sekalipun hari-hari ini kita harus menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa berat dalam hidupnya. Walaupun mungkin banyak orang mengatakan inilah akhir zaman. Inilah kedatangan Tuhan dan seterusnya. Saya tidak pernah tahu tentang hal itu. Karena Alkitab jelas mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tapi Tuhan menginginkan, kalaupun ada persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita, karena Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya bagi saudara dan saya. Di melalui masalah persoalan ini, Tuhan menginginkan supaya kita datang mencari Tuhan. Melalui persoalan masalah ini, Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Supaya setiap kita menjadi orang Kristen yang sempurna. Menjadi orang Kristen yang kuat. Menjadi orang Kristen yang matang dan dewasa dalam Tuhan. Supaya kita diberkati bukan hanya untuk diri kita, tapi kita diberkati juga untuk memberkati orang lain. Makanya doa saya bagi kita semua hari ini, tetap kuat dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa takut dan khawatir. Manusia kita mungkin takut. Gak ada seorang pun yang bebas dari ketakutan. Maka itu kenapa Tuhan katakan jangan takut. Karena Tuhan tahu manusia mengalami takut. Mengapa Tuhan katakan jangan khawatir? Karena Tuhan tahu sebagai manusia kita mungkin akan khawatir. Tapi saat perasaan takut dan khawatir datang kepada kita, Tuhan bilang begini, jangan takut. Jangan khawatir. Maka itu doa saya bagi kita semua hari ini, tetap kuat dalam Tuhan. Tetap berani melangkah, tetap berani berpegang kepada janji Tuhan. Dia Allah yang gak pernah berubah. Dia sudah menjadi manusia yang merasakan penderitaan yang saudara dan saya alami hari ini. Kalau Tuhan sudah merasakan semuanya, Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan sudah menanggung banyak penderitaan selama dia menjadi manusia. Artinya Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi hari ini. Maka itu tetap kuat. Syukuri semua kasih karunia Tuhan bagi kita. Hal yang baik maupun tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Tetap bersyukur. Supaya setiap kita menjadi matang, dewasa dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada beberapa hal yang kami mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama bahwa bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, boleh mentransfernya lewat nomor rekening berikut ini. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendapatkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi sekretariat gereja kami. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan, boleh silakan menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Ya, sebentar lagi kita masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur saudara untuk kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saudara dimanapun berada, percaya bahwa hari ini kita tidak terbatas dan dibatasi
sekalipun dengan jarak waktu, tetapi kita percaya Tuhan kita mampu melampaui segalanya. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan ayat firman Tuhan bagi setiap kita dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi pada saat kita makan roti dan minum anggur, inilah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Yang artinya pada saat kita makan roti dan minum anggur, kita makan tubuh dan darah, minum darahnya, Yesus ada dalam setiap kita. Kita ada dalam Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada setiap kita, apa yang kamu minta dan doakan, Aku akan berikan kepadamu. Karena barang siapa tinggal dalam aku dan firman-Ku, Yesus adalah firman itu sendiri. Tinggal dalam setiap kita, apa yang kita doa, minta hari itu Tuhan akan berikan bagi kita. Mari bersama-sama kita angkat roti, yang bersama-sama kita menyerahkan sesuai dengan pengakuan apa yang terucap dari mulut kita. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, yang kita lepaskan di bumi kan terlepas di surga. Percaya hari ini apa yang kita ucapkan di bumi juga terucap dalam kerajaan surga. Mari bersama-sama angkat roti dan kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang telah tergantung di kayu salib untuk memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Oleh kuasa tubuhnya, mulai hari ini setiap tubuh kami sehat sempurna. Kami berdoa setiap kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Setiap organ-organ tubuh yang rusak, Tuhan ganti dengan yang baru. Kami bersyukur kemanapun kami melangkah bersama keluarga, bersama anak. Tuhan jaga lindungi, tidak diculik, tidak dihipnotis, tidak dirampok. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita terima dan makan dengan iman. Inilah tubuh Kristus. Yang telah menyenangkan tubuh Kristus, mari kita angkat anggur bersama-sama, cawan anggur bersama-sama. Dan kita berdoa sesuai dengan apa yang menjadi pengakuan iman kita sama Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Untuk memberikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur oleh kuasa darahnya, kami hari ini dimeteraikan menjadi keluarga kerajaan Allah. Yang dijanjikan Tuhan, kami akan punya rumah di bumi, kami akan punya rumah di sorga. Oleh korban darah Kristus, oleh kuasa bilurnya, dari ujung kepala kami sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Sehingga mulai hari ini, peredaran darahku sempurna, saraf-saraf dalam tubuhku semuanya sempurna. Kami tolak segala penyakit, kami sembuh, kami sehat, kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darahnya. Mulai hari ini kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga yang diberkati Tuhan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama, inilah darah Kristus. Naikkan setiap syukur saudara kepada Tuhan hari ini atas setiap pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Naikkan syukur atas setiap apa yang sudah Tuhan beri bagi saudara dan saya. Karena tidak ada yang bisa kita balas kepada Tuhan selain kita memberikan terbaik. Roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup yang kudus kepada Tuhan. Karena itu ibadah kita yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih atas setiap yang Tuhan izinkan terjadi kepada kami di hari ini. Kami menyadari semua terjadi karena seizin Tuhan. Kami menerima bukan hanya menerima yang baik, tapi sekalipun kami harus menghadapi tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, kami tahu di sana ada kasih karunia Tuhan. Di sana Tuhan izinkan supaya kami dapat mencari Tuhan. Karena itu Bapa, materaikan setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, sehingga firman-Mu boleh hidup, boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah itu boleh berbuah-buah, supaya setiap hidup kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak. Saudara di rumah yang ada minyak, saudara bisa persiapkan minyak saudara untuk kita bersama-sama kita angkat berdoa. Karena kita percaya
bahwa seperti yang firman Tuhan katakan Markus 6 ayat 12-13, murid-murid berdoa bagi orang sakit dengan menggunakan minyak. Yakobus 5:14 juga berkata, barang siapa di antara kamu yang sakit, panggil penatua jemaat, berdoa oleskan minyak, dan Tuhan menyembuhkan mereka. Jadi kenapa kita pakai sarana minyak? Karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau saudara di rumah ada minyak, saudara bisa angkat minyak saudara untuk juga saudara bisa pakai. Berdoa bagi setiap keluarga saudara yang sakit, mengurapi rumah saudara, Tuhan jaga kita. Seperti tembok berapi, Tuhan memagari dan membentengi setiap kita. Mari kita doa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak untuk mempermuliakan Allah, dan kami percaya dengan kuasa minyak ini, setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa, sehingga dioleskan pada yang sakit sembuh, yang terikat setan-setan dilepaskan, bahkan setiap yang tidak putus, setiap benda yang tidak kudus dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa, seperti Markus 6, 12, 13, Yakobus 5, 14, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami berdoa untuk bangsa ini. Tuhan berikan kesejahteraan, Tuhan berikan damai, shalom Tuhan bagi bangsa ini. Dalam menghadapi pandemi corona ini, kami tahu bahwa Tuhan izinkan semuanya terjadi di bangsa ini, untuk kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapa berkati setiap pemerintahan di bangsa ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Setiap apa yang sudah mereka lakukan, usaha-usaha mereka yang sudah mereka lakukan untuk menangani wabah ini, kami berdoa Tuhan berkati jerih lelah mereka, berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap tindakan, setiap keputusan mereka ambil, kami percaya semua atas izin Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, berkati His Grace di dalam 8 cabang gereja ini boleh ada, Tuhan berkati. Berkati dari Gembala Sidang Pastor Daniel Julian Laung bersama keluarga terpelihara, hamba-hamba Tuhan pembicara gereja ini bersama keluarga terpelihara. Setiap pengerja-pengerja dewasa muda, pengerja orang tua juga Tuhan berkati. Guru-guru sekolah minggu Tuhan berkati, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan berkati. Kami berdoa biarlah kami boleh kuat selalu dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa pada setiap umat-Mu yang hari ini lemah, yang saat ini terbaring sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan setiap mereka. Kami tolak segala penyakit, bahkan kami doa seperti firman mengatakan, oleh bilu-bilu-Mu kami sembuh, dan setiap mereka yang sakit hari disembuhkan Tuhan. Yang setiap mereka membutuhkan kekuatan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Yang membutuhkan materi, dana, Tuhan berkati setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa hari ini, biarlah Tuhan jaga kami, dan kemanapun kami melangkah pergi, biarlah Tuhan yang selalu menyertai untuk membuat kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan akhiri ibadah ini, dan kami akan terima berkat Tuhan. Karena saudara semua, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, yang akan menjaga keluar masuk kita, yang akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, sehingga kemanapun kaki kita melangkah, tanah kita injak diberkati Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan oleh tangan kita, Tuhan buat berhasil, dan kemanapun kita melangkah, sampai Maranatha, Tuhan akan selalu menjaga, melindungi kita. Sampai suatu saat nanti kita akan terbang kawan awan, kita akan jadi mempelai Tuhan, kita akan masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.